Shalom, selamat pagi. Kita hadir di sini untuk menyenangkan Tuhan. Saya undang untuk kita menyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya.
terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita sembah Dia. Kami tinggikan Engkau, kami puji Engkau, Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Tiada sembah dan puji nuhi tatamu. sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu. Haleluya. Dan puji nuhi tatamu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan pada kami hari ini. Kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau sudah memimpin kami hari lepas hari sampai saat ini. Biarlah Tuhan dalam kesempatan ini kami boleh bersorak-sorai memuji, memuliakan nama-Mu. Biar urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, hati kami penuh dengan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hamba serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri yang kuat, silakan. Haleluya. Kita datang di tempat ini untuk bersama dengan Tuhan Yesus ya saudara. Haleluya. Kehadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kehadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya, silakan duduk ya. Terima kasih. Semangat ya. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik bagi kita semua. Ya, amin ya saudara. Allah itu baik
Amin, puji Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Apa yang sebentar kita dengar, sampai pulang pun kita harus di dalam hati kita ya firman Tuhan yang disampaikan ya saudara. Biar boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi. Biar kata-kata ini boleh terdengar, boleh kita dengar. Apakah sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Haleluya. Apakah sudah dengan segenap jiwa kita? Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan aku. Sebut. Apakah kita sudah mengasihi? Kita menyanyikan, saya undang jemaat untuk menyanyikan lagu ini supaya kita boleh merasakan kasih Tuhan. Apakah kita sudah mengasihi Dia? Jiwaku, Haleluya. ku renungkan firman-Mu Haleluya. siang Biar melalui dan firman Tuhan malam, pada siang hari ku ini pegang kita boleh mendengar dengan dan ku baik. lakukan. Kita boleh masukkan di dalam hati kita Ya agar kita boleh melakukan apa yang menyenangkan buat Tuhan. Haleluya. hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
hati kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa, kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah pada kali ini. Karena kami tahu hari ini tidak akan pernah kembali dalam hidup kami. Berikan kami kesempatan untuk dapat mendengar firman-Mu dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, mengajarkan kami jauh lebih banyak dari apa yang kami dengar. Bapa, inilah kami, kiranya Engkau sendiri yang membentuk dan menjadikan kami seperti yang Kau ingin kami buat. Bapa, kami mau menyerahkan hari-hari ke depan kami dalam naungan-Mu. Biar Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus, kami mau sambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh ada pada kesempatan kali ini. Saya hari ini bicara tentang satu topik yang sebenarnya jarang sekali saya bawa dan tidak pernah saya bawakan. Padahal topik ini banyak saya bawakan di gereja-gereja lain. Dua topik yang sering kali saya bawa kalau diminta tanpa saya persiapan banyak. Maka ada dua topik yang tidak pernah tidak saya tahu dan ingat betul. Yang pertama adalah Yesus kasihan. Bulan lalu kalau nggak salah saya bawakan itu. Hari ini Yesus menangis. Kalau orang udah pernah dengar, mungkin dia dengar di waktu saya bicara di gereja lain. Atau mungkin pula di tempat-tempat cabang. Nah hari ini saya mau bicara khusus buat kita. Karena saya nggak pernah punya kesempatan ini untuk bicara di sini. Karena topiknya beda. Topiknya nggak sama dengan topik bulanan yang saya bawakan biasanya. Hari ini saya bicara khusus, Yesus menangis. Mari kita mau buka sama-sama di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal 11, ayat 35. Ini ayat yang paling pendek dari seluruh kitab Alkitab yang kita punya. Maka menangislah Yesus. Ayat 36 kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Orang Yahudi berpikir ketika Yesus menangis, maka mereka berpendapat Yesus sangat mengasihi Lazarus yang mati. Makanya karena dia begitu mengasihi, maka dia sampai menangis karena Lazarus mati. Itu pandangan orang Yahudi. Nah topik kita memang kita harus saling mengasihi topik bulan ini. Jadi saya paksain aja lah supaya kayaknya sama. Padahal sebenarnya agak sedikit beda. Nah kita bisa mengerti bahwa orang banyak kali boleh dibilang kita sering kali dan tanpa kita sadari kita juga bisa menangis. Nggak ada manusia yang nggak nangis. Ada manusia yang nggak nangis, mesti nangis. Kalau nggak nangis, dia lahir ditepok pantatnya supaya nangis. Karena dengan nangis itu paru-parunya, semua sistem tubuhnya itu bekerja. Nah itu sebabnya mengapa manusia sebagai manusia dia menangis. Makanya kalau ada sampai orang berkata Yesus itu siapa? Kalau kita bilang Tuhan, kok Tuhan nangis? Tuhan gak pernah nangis, benar. Karena dia tahu segala sesuatu. Dia bisa mengerti situasi dan apapun. Dan dia bisa mengerti bagaimana mengatasi situasi. Makanya dia gak menangis. Anda tahu kalau kita menangis, manusia menangis, artinya dia sudah gak berdaya. Gak bisa tolong. Kalau Yesus nangis, artinya dia gak bisa tolong. 2 kali Yesus pernah menangis. Yang pertama di Lazarus mati. Dia menangis. Apakah Yesus menangisi karena Lazarus yang sudah mati? Enggak. Kenapa saya bilang dia enggak menangisi Lazarus yang sudah mati? Karena dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus. Baca ayat sebelumnya. Lazarus enggak mati, tidur. Ngapain tidur? Aku mau bangunin dia tidur. Jelas. Lazarus mati dan dia mau bangkitkan Lazarus, itu jelas. Kalau kita baca ayat firman Tuhan di sebelum-sebelumnya.
Jadi Yesus tidak menangisi Lazarus yang mati, sebentar lagi bangkit. Kenapa Yesus menangis? Ini persoalan yang mesti kita pelajari. Supaya jangan biarkan Yesus menangis. Kalau Yesus menangis artinya dia udah gak berdaya buat kita. Gak berdaya menolong kita. Saya menangisi anak, artinya saya udah gak bisa berdaya untuk bantuin dia. Ada seorang ibu yang meninggal, anaknya nangis. Nangis bergerung-gerung, kenapa nangis? Karena ibunya mati. Kenapa ibunya mati? Karena sebentar ibunya sudah gak bisa bantuin dia lagi. Ibunya gak bisa tolong dia lagi. Sebenarnya dia nangisin dirinya sendiri. Sadarkah kita bahwa kita menangis karena kita udah gak berdaya? Satu lagi, Yesus pernah menangis di mana? Ketika dia melihat Yerusalem, kota Yerusalem. Di Lukas pasal 19, Anda bisa baca semua ayatnya 30, 41 kali. Nah, kalau kita lihat itu, maka kita akan tahu Yesus memandang Yerusalem, kemudian dia nangis. Oh Yerusalem, Yerusalem, kamu tidak pernah memperhatikan firman Allah. Yang pernah ditegur, yang pernah diberitahukan, sehingga nanti akan dirontoh, dirubuhkan. Dijadikan puing-puing, tidak ada satu batu pun yang tersusun di atasnya. Yesus nggak berdaya. Artinya apa? Itu akan terjadi. Tetapi kalau Yesus kasihan, dia menyembuhkan. Beda. Yesus kasihan kepada kita, dia tolong kita. Tapi kalau Yesus menangisin kita, dia udah angkat tangan. Kamu punya pekerjaan sendiri untuk kamu selesaikan. Hari ini kita mesti menyadari bahwa ketika Yesus melihat Yerusalem, dia nangis karena dia tahu Yerusalem nggak akan pernah bisa dia bisa bantu. Betul-betul satu kali kejadian, rombok tembok-temboknya rubuh semua dan orang-orang tercerai-berai, dan itu terjadi. Hari ini dia lihat, dia sampai ke kuburan Lazarus, dia menangis. Pertanyaan kita, siapa yang Yesus tangisi? Apa yang Yesus tangisi? Sehingga dia nggak berdaya. Itu sebabnya kita juga mesti tahu hari ini. Supaya kita paham, jangan sampai Yesus menangisi kita. Tiap tangisan itu punya arti. Saya mau katakan, anak kecil nangis karena nggak dikasih mainan. Anak muda nangis karena ditinggal pacar barangkali. Orang tua nangis karena anak kesayangannya meninggal. Orang lansia barangkali juga menangis kenapa anak-anaknya udah gak perhatiin dia. Saya mau bilang anak-anak muda, anak-anak yang masih remaja pemuda, ingat orang tuamu, ingat orang papamu. Kayak saya katakan, mereka akan sedih dan nangis kalau mereka semua tidak pernah ada yang memperhatikan. Ini biasanya. Yesus menangis, itu sebabnya kita mesti tahu. Yang pertama, saya mau kasih tahu kita sama-sama. Yohanes pasal 11 ayat 16. Buka kitab Yohanes pasal 11, jangan ditutup. Saya mau expose ke seluruh pasal ini. Yohanes pasal 11 ayat 16. Bunyinya begini. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi untuk apa? Mati bersama dengan dia. Artinya mereka tahu, murid-muridnya tahu bahwa kalau Yesus kembali ke Betania, kalau Yesus kembali ke tempat di mana mereka dikejar-kejar, mereka mau dihukum mati, mau dibunuh mati, mereka lari keluar dan kemudian Yesus katakan, ayo kita balik ke mana? Kembali, karena Lazarus tidur. Lazarus mati. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo kita kembali ke Betania. Kita kembali ke tempat di mana Lazarus ada. Dan murid-muridnya gak mau tadinya. Mereka gak mau ikut Yesus. Tapi Thomas yang berkata ini, ayo kita pergi. Mati sama-sama dia katanya. Bapak dan Ibu perhatikan baik-baik statement ini. Perhatikan baik-baik hal ini. Karena apa? Karena penting buat kita ingat. Manusia semua tidak ada yang tidak mati. Gak mungkin gak mati. Gak ada manusia yang kekal. Gak ada manusia ini yang gak bisa mati. Mati. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia,
punya ilmu apapun dia, saya mau bilang dia pasti mati. Gak bisa kita memungkiri karena manusia akan mati. Kecuali ada apa? Siapa? Henoh. Henoh yang gak pernah mati dan sampai sekarang pun dia gak pernah mati. Karena memang itu pengecualian. Dan bukan hanya dia, akan ada generasi-generasi di kemudian hari seperti Henoh. Karena Henoh adalah prototipe dari jenis orang yang tidak mengalami kematian. Apakah kita termasuk? Puji Tuhan. Kita nggak tahu. Saya suka ngitung-ngitung dalam diri saya sendiri. Biasanya orang-orang para teolog, orang yang tahu firman Allah, yang tahu Alkitab, kadang-kadang suka nganalisa sendiri-sendiri. Sama, kalau saya nggak nganalisa berarti saya juga nggak tahu banyak tentang firman Allah. Saya kadang-kadang kutik-kutik sendiri. Yesus itu ada di dunia ini. Pada tahun berapa Yesus lahir? 4 sebelum Masehi. Terus kemudian dia meninggal. Kapan dia meninggal? Umur 33,5. Jadi kita katakan tahun 29 Masehi. Nah kalau 29 Masehi sekarang ini sampai tahun berapa? 2023. Kalau sampai 2029 berarti 2000 tahun sudah masa yang disebut masa anugerah. Apakah nanti tahun itu dia datang? Saya juga nggak tahu. Ini cuma analisa doang, pikir-pikir doang, mau ngitung 2000. Karena timingnya nggak ada yang pas. Kalau kita lihat ngitung lagi dari waktu Adam jatuh ke dalam dosa sampai dengan kedatangan Yesus, ya datang ke dunia ini itu kira-kira 4000 tahun. Apakah persis 4000? Kita juga nggak tahu. Cuma dikalkulasi aja, dihitung-hitung, iya 4000-an tahun. Jadi saya mau remind kita masing-masing. Mari, gak ada satupun manusia yang tahu. Tapi yang jelas dia datang. Yesus akan datang setelah kedatangan anak manusia yang menyatakan dirinya Mesias. Padahal dia bukan Mesias. Yesus bilang, aku sebagai Mesias datang, kamu tolak. Tapi dia yang datang sebagai dengan namanya sendiri, kamu terima. Itu sebabnya mengapa hari itu akan terjadi sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Mari sebab itu. Alkitab juga tulis sebelum dia datang, orang ini datang, maka kita semua harus diangkat lebih dulu. Kenapa? Karena itu adalah masa yang paling sukar. Manusia dia mengasihi kita anak-anak Tuhan. Dia mengasihi kita semua, sangat mengasihi. Dia gak mau kita masuk ke dalam cobaan yang begitu berat. Orang yang masuk ke dalam cobaan yang begitu berat adalah mereka yang tidak percaya. Yang masih sekarang ini mungkin kita datang ibadah tapi kita gak percaya. Itu orang-orang yang akan masuk ke dalam masa-masa yang sulit. Maka sebab itu kalau kita punya keyakinan dan kita punya kepastian, aku datang kepada Tuhan karena aku mengerti. Sama seperti muridnya. Muridnya nggak tahu kemana dia pergi kalau mati. Itu sebabnya mengapa dia takut mati. Saya mau bilang poin yang pertama ini, Yesus kasihan kepada kita kalau kita takut mati. Takut mati kenapa? Karena penginjilan. Takut mati kenapa? Karena hari tua. Takut mati kenapa? Karena ada hal-hal penyakit yang sudah merongrong hidup kita. Takut mati. Saya mau ingatkan, kematian adalah jalan tempat kita bersama dengan Kristus. Kematian adalah keuntungan bagiku, kata Paulus. Kalaupun aku hidup untuk Dia. Jadi jangan sampai kita menjadi orang anak-anak Tuhan yang khawatir dengan kematian, khawatir dengan hari depan, khawatir dengan masa tua, khawatir dengan kondisi. Umur kita ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang sudah cukup engkau, mari ikutlah aku, maka kita akan dibawa. Kalau belum maka dia akan tetap pelihara. Wah, saya nggak tahu bagaimana, saya tahu tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Mungkin kamu sudah nggak berdaya, nggak ada orang yang bisa mensupport kamu hidup. Tapi kalau Allah belum mengizinkan engkau untuk mati, maka Dia akan pelihara hidupmu. Caranya saya juga nggak tahu. Tuhan punya cara. Tuhan punya kuasa. Tuhan punya authority.
Yesus kasihan kalau murid-muridnya tidak mengerti, karena kematian adalah gerbang untuk kita bersama dengan Kristus. Pada saat kita mati, kita diangkat bersama-sama dengan Dia. Di mana? Ke Firdaus. Kalau zaman dulu enggak, kita mati, kita akan tunggu. Kenapa? Tunggu kedatangan anak manusia untuk mati sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Zaman dulu orang-orang mati adalah dikumpulkan. Kalau orang Israel dikumpulkan bersama-sama dengan Abraham. Kalau orang Kristen bagaimana? Orang Kristen maka sebab itu kalau ketika Kristus datang dan dia mati, barulah orang Kristen ada. Saya mau katakan kekristenan baru ada ketika Yesus mati. Kemudian Yesus bangkit dari kematian. Dia menjumpai murid-muridnya. Dan kemudian Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya tersebar keluar. Barulah mereka disebut Kristen. Jadi kekristenan dimulai pada saat itu. Nggak ada kekristenan di zaman-zaman dulu. Jadi kalau kita bilang kekristenan, jadi kalau umat Kristus Tuhan, kalau kita mati saat itu, kita akan bersama dengan Kristus. Hari ini juga kata Yesus, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jangan kita menjadi khawatir dengan kematian. Kalau yang zaman dulu, kadang-kadang saya mikir, iya zaman dulu gimana ya? Zaman dulu adalah hanya umat yang disebut bangsa Yahudi. Yang diberikan kepada mereka kitab yang disebut Torah. Sedangkan bangsa lain gimana Pak? Tuhan memberikan kepada mereka di dalam batinnya hati nurani. Saya makin yakin seperti ini karena waktu kita membahas kitab Roma. Jadi kita bisa tahu kitab itu menjelaskan kepada kita. Makanya PPA kita mulai dengan beberapa minggu ini tentang Roma. Kemarin saya ingin tahu kitab Roma adalah kitab yang tidak mudah. Dari semua kitab saya pelajari, kitab Roma adalah kitab yang paling sulit untuk dipahami. Saya bikin ringkasan aja, kadang-kadang orang bilang, Pak gue gak ngerti Pak ringkasan kamu, buah. Saya udah pikirin setengah mati, bagaimana mereka pun kadang-kadang gak ngerti. Iya betul, karena begitu sulitnya kitab ini. Kalau bukan hikmat dari Tuhan, kita akan susah untuk memahami. Tapi sebenarnya kalau kita membaca dengan teliti, biarlah Tuhan mengajarkan kita akan tahu. Bahwa bangsa yang Yahudi, orang-orang Yahudi sejak zaman yang zaman Musa. Ketika Musa ada, mereka diajarkan oleh Musa. Ketika Musa tidak ada, maka Musa menuliskan kitabnya, Pentateuch 5 kitab. Dan kitab itu kemudian banyak diterjemahkan. Dari segala kitab-kitab itu maka muncullah kitab-kitab nabi. Dan banyak kitab-kitab itu semuanya dikumpulkan menjadi satu kitab yang mereka sebut Tanak. Dan itulah merupakan kitab yang kita kenal sekarang, Perjanjian Lama. Orang Yahudi memegang kitabnya adalah kitab Tanaknya mereka. Dan itu merupakan Perjanjian Lama kitab kita. Kalau mereka pegang kitab Tanak mereka, kita bisa pegang sekarang dengan yang sama, itulah PL kita. Kadang-kadang kita nggak pernah mengerti orang-orang Yahudi punya keagamaan itu persis dengan PL yang mereka pegang. Tapi kita punya kitab PB. Kalau PL adalah semua tulisan dan kata-kata nabi. Sedangkan PB semua tulisan kata-kata rasul. Makanya kalau kita tidak mendapat pengertian tentang ajaran nabi dan rasul, maka kita selesai. Inilah kitab yang kita pegang, ajaran nabi dan rasul. Gak ada lagi nabi, gak ada lagi rasul, betul. Gak ada. Sekarang bagaimana ada rasul? Rasul itu adalah definisinya tatap muka dengan Yesus. Siapa yang bisa tatap muka dengan Yesus sekarang? Paling dibilang dalam mimpi gua. Iya, tapi bukan tatap muka yang bisa kamu ajak dia makan sama-sama. Nabi adalah orang yang mendengar suara Tuhan langsung di dalam dirinya. Kita nggak tahu bagaimana caranya, yaitu urusan Tuhan. Tapi itulah Nabi. Tapi mana ada sekarang kayak begitu. Tapi fungsi seorang rasul dan fungsi seorang nabi eksis. Kalau ada rasul dan ada nabi, maka kitab kita bertambah. Karena ada rasul baru. Artinya perkataan itu rasul. Ajaran itu rasul. Akan ditambahkan di Alkitab, Perjanjian Baru. Kalau ada nabi, ajaran nabi itu, perkataan nabi itu ditambahkan di dalam PL.
Tapi fungsi seorang nabi eksis ada. Fungsi seorang rasul itu ada. Makanya kita mengerti Alkitab yang kita pegang sempurna. Muridnya kita mengerti kembali, saya balik kemari. Murid-muridnya takut mati. Maka Yesus nangis karena itu. Kalau kita pun sampai-sampai, tapi Yesus tidak menangis begitu rupa. Dalam hatinya dia sudah mulai merasa sedih. Merasa kecewa, tapi itu adalah fakta, kenyataan. Mereka gak bisa bilang. Poin yang kedua, kenapa Yesus nangis? Ayat 32. Marta dan Maria pun tidak mengerti perkataan Yesus. Dia bilang gimana? Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Padahal Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Seorang pun tidak akan mati. Kalaupun dia mati, dia akan bangkit. Yesus bilang jelas dia kepada Marta dan Maria. Bahwa statement itu diucapkan kepada mereka. Dan statement itu dikatakan kembali oleh Yesus kepada Marta dan Maria. Kalau Marta nggak mengerti, mungkin maklum. Karena Marta tidak sepenuhnya dengerin firman Tuhan. Kalau kita sekarang diterjemahkan umat Tuhan yang datangnya Senin Kemis. Iya, ntar minggu ini dia datang, minggu depan enggak. Minggu depannya lagi datang, minggu depannya lagi enggak. Barangkali begitu. Itu adalah tipe golongan-golongan Marta. Kenapa? Karena dia ada punya kesibukan-kesibukan tertentu. Kita nggak bisa melarang. Kesibukan dia adalah kesibukannya. Dia mau datang ibadah atau tidak, kita nggak bisa melarang. Tuhan juga nggak bisa melarang. Tuhan gak bisa melarang muridnya waktu itu dia takut mati. Nggak usah takut mati, ikutlah aku. Nggak bisa. Kalau muridnya nggak mau apa? Sama, Yesus nggak bisa melarang, nggak bisa membuat itu supaya terjadi. Nah hal yang sama, Yesus nggak mungkin bisa mengubahkan Marta, Maria. Kamu harus dengar, akulah kebangkitan. Nggak bisa. Itulah iman seseorang, pribadinya, personalitinya. Makanya ketika Yesus melihat kalau Marta nggak ngerti, oke, fine, masih bolehlah. Tetapi Maria yang tiap kali disampaikan berita duduk di kaki Yesus. Dia mendengarkannya dengan jelas, tapi pun nggak ngerti. Saya mau bilang buat kita semua, berapa banyak anak Tuhan yang modelnya kayak gini. Dengar firman Tuhan, dengar. Ke gereja. Tapi ditanya pas pulang dari gereja, apa firman Tuhan bilang sama kamu? Apa yang mesti kamu buat? Nggak ngerti. So, apa artinya kamu ibadah? Nyanyi-nyanyi Pak. Kenapa? Kan nyanyi-nyanyi bisa juga di banyak tempat. Banyak orang Pak. Ya so, apakah itu ibadah? Apakah itu yang namanya datang bertemu dengan Tuhan di dalam satu persekutuan? Marta dan Maria yang senantiasa ada bersama dengan Yesus tetapi pun tidak mengerti. Samalah saya ungkapkan dengan orang yang datang ibadah, orang yang datang di dalam persekutuan ibadah. Dia datang memang hadir disebut orang rajin. Tapi betulkah dia mengerti apa yang difirmankannya? Apakah dia melakukan apa yang difirmankannya? Ini dua hal yang berbeda. Marilah kita menyadari bahwa konsep ini perlu. Yesus kasihan kepada orang-orang umatnya. Bukan kasihan saya mau katakan. Yesus menangis kalau dia melihat kita yang datang ibadah. Tapi gak ngerti apapun juga yang ibadah itu dilakukan. Apa perintahnya? Gak tahu. Berapa banyak anak Tuhan kalau datang ibadah, coba pulangnya ditanya, tadi ngomong apa ya? Gue mesti ngapain ya dalam minggu ini? Sudahkah kita melakukan apa yang difirmankannya? Hari ini kita belajar, Yesus menangis, kalau dia menangis dia gak berdaya, kita gak bisa ditolong.
Jangan biarkan dia menangisi kita. Tapi biarlah dia berbangga kepada kita. Saya seringkali mengumpamakan ini. Ketika dia memandang kita, bukan kasihan yang ada dalam diri Yesus. Kalau Yesus hanya timbul kasihan, dia masih mau tolong kita. Tapi kalau Yesus memandang kita, kemudian dia mengeluarkan air matanya. Saya mau bilang, kita gak bisa ditolong oleh Tuhan. Siapa yang bisa tolong kita? Kamu sendiri. Bangkit, bertindak, melakukan. Karena di dalam kita sudah diberikan kuasa, di dalam kita sudah diberikan power, di dalam kita sudah diberikan kekuatan. Gak mungkin Yesus tolong kita lagi. Itu sebabnya mengapa Yesus kasihan kepada Marta, kepada Maria. Hari ini saya juga mau bilang, Yesus menangis kalau kita datang kepada Tuhan tanpa tahu apa perintah Tuhan untuk kita. Tanpa tahu apa makna pujian kita kepada Dia. Kita memuji Tuhan, apakah terbatas mulut kita memuji, pikiran kita ke tempat lain. Ketika kita menyanyi, apakah kita menyanyi dengan tidak sungguh hati, pikiran, kehendak kita untuk memuji Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang modelnya kayak gitu. Yesus menangis. Jangan sampai dia memandang kita dan menangis. Karena apa yang kita buat betul-betul tidak membuat Tuhan bersuka cita karenanya. Yang ketiga, ayat 37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga Lazarus ini tidak mati? Orang berpikir ketika Yesus menangis barangkali dia bilang, iya kenapa itu dia nangis kayak begitu. Dia bisa bikin orang buta melihat, dia bisa bikin orang timpang jalan, dia bisa bikin orang tuli mendengar, dia bisa bikin banyak mujizat yang spektakuler. Masa dia gak bisa bikin Lazarus hidup gak mati? Apa maksudnya? Saya mau katakan, Yesus ketika mendengar itu perkataan para imam Yahudi, itu mendengar perkataan orang-orang ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti mujizat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, kita pun sama kalau kita sebagai anak Tuhan yang tidak bisa membedakan mana mujizat Tuhan, mana kehendak Allah yang Dia kerjakan buat kita. Mujizat itu makin lama makin berkurang. Kenapa? Karena mujizat itu sudah dapat banyak pengobatan. Obat-obat sudah banyak di dunia ini. Kamu sakit flu makan obat flu, kamu sakit batuk makan obat batuk, kamu panas makan obat panas dan sebagainya. Kalau dulu orang zaman dulu nggak tahu, sehingga akhirnya apa? Manusia semakin menggunakan rasio, masih menggunakan otaknya untuk melakukan. Pengetahuan makin tumbuh, makin banyak. Dulu kita nggak bisa tahu kejadian-kejadian di rumah. Sekarang kamu tahu, tinggal buka HP kamu tahu ada siapa di rumah kamu. Jangan bilang teknologi tidak ada. Teknologi berkembang. Kita nggak bisa mengerti siapa, di mana, di rumah kita ada apa. Kita bisa lihat. Bukankah kita punya CCTV? Nggak ada apa CCTV? Ya pasang aja CCTV kalau kamu mau lihat dimanapun kamu berada. Kamu di Surabaya, kamu bisa lihat rumah kamu di rumah. Kamu di mana? Kamu di kota lain, kamu bisa melihat kondisi keadaan di rumah kamu. Oh pembantu gue datang, oh iya dia lagi ngepel, oh iya dia lagi ngapain, kelihatan. Saya mau ngelihat kondisi di kota ini, ya saya tinggal telepon teman saya yang ada di kota itu. Coba kamu lihatkan ke depan saya pakai HP kamu beginiin. Saya udah lihat lingkungan di tempat itu. Bisa ngelihat? Bisa. Kenapa? Teknologi. Manusia punya kemampuan luar biasa, makanya mujizat makin berkurang. Jangan salahkan kalau mujizat tidak ada. Saya mau katakan tidak, mujizat tetap eksis, mujizat tetap ada. Kuasa Tuhan tetap nyata. Para ahli Taurat, saya mau identikkan di sini dengan para pembicara,
para orang-orang pendeta barangkali, pada ketua komisi barangkali, orang-orang leaders kita, mungkin dia tahu banyak hal firman Tuhan tapi dia tidak bisa memahami. Alangkah malangnya hidup itu. Ahli Taurat tapi tidak pernah mengerti Taurat. Ahli kitab tapi tidak tahu kitab itu bagaimana. Orang Yahudi spesial yang Allah siapkan tapi tidak pernah memahami kespesialannya. Kita adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dengar sekali lagi, kita adalah bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kalau kita sampai nggak pernah mengerti firman Tuhan, dia ngelihat kita sedih, bukan sedih, nangis. Saya ngajarin anak-anak barangkali, saya ngajarin banyak anak-anak tuh orang-orang udah berbusa begitu rupa begini, tapi tetap dia nggak ngerti, nangis. Karena apa? Kalau kita sudah menangis, kita nggak ada berdaya, sudah nggak berdaya. Gue mau ngapain lagi? Itu istilahnya. Apa yang mesti saya lakukan? Kalau Yesus sampai menangis, saya mau tekankan sekali lagi, dia sudah nggak bisa bantu kita. Marilah kita bangkit berdiri dengan tegak dalam hidup kita ini. Bacalah firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Pahami. Kalau nggak ngerti, saya akan buka waktu dalam ibadah. Saya punya waktu di dalam PA. Saya juga punya waktu di dalam doa. Ayo pada saat itu kalau Anda hadir di situ, tanya aja ayat-ayat apa yang kamu nggak tahu. Kalau sampai pun saya nggak bisa, saya bilang minggu depan saya jawab. Untungnya selama ini bisa kejawab. Marilah kita punya kesempatan untuk belajar. Jangan sampai Yesus melihat ahli Taurat. Yesus melihat para orang-orang Yahudi, orang-orang spesial. Orang-orang yang betul-betul begitu rupa, istimewa di mata Allah. Tetapi tidak pernah memahami mujizat Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 40. Ayat 40 bilangnya apa? Jawab Yesus, bukankah engkau sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi kembali kepada Marta. Marta setelah itu dia pergi, ketika Maria datang maka Marta pergi, dan kemudian setelah Maria keluar datang lagi Marta. Terus Yesus berdiri, perintahkan, buka itu kubur Yesus. Buka itu kubur Lazarus. Marta nyeletuk, udah 4 hari. Udah 4 hari, udah bau. Untuk apa Rabi repot-repotin, susah-susahin? Kelihatannya baik. Kelihatannya betul. Maka Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang keempat, Yesus menangis kalau kita tidak punya percaya. Percaya dalam definisi pengertian iman. Apakah iman bisa hilang? Itu pertanyaan banyak orang. Bukan hilang, lemah. Iman itu hidup, bukan sesuatu yang mati. Kalau mati, kalau benda mati, iman itu adalah seperti ini, benda mati. Sekarang kayak begini, tahun depan kayak begini, 2 tahun lagi kayak begini. Tetapi kalau sesuatu yang hidup, enggak. Tumbuh, bertambah, berkembang. Sekarang bayi masih begitu doang. Tahun depan udah bisa berdiri. Tahun depan bisa lari. Tahun depan bisa ngomong, macam-macam. Itu orang hidup. Itu makhluk hidup. Iman kita juga sama. Kalau iman kita nggak pernah tumbuh, artinya iman kita dalam tanda petik mati.
Kalau iman kita mati, saya mau katakan itu yang patut disedihkan, dinangisi. Makanya Yesus berkata kepada Marta, bukankah kamu sudah kukatakan? Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus nggak bilang mujizat. Kalau engkau percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Dia nggak bilang mujizat. Setiap kejadian yang membuat terjadi pembaharuan dalam hidup, itulah membuat kita, Allah kita dimuliakan. Kalau kita bisa mengagungkan Tuhan dengan hati yang tulus, itu Allah kita dimuliakan. Kalau kita bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, dengan tulus hati, pikiran, kehendak kita. Saya percaya Yesus Tuhan dimuliakan. Makanya kalau ada kesempatan untuk naikkan pujian, naikkanlah dengan sungguh, serius. Kalau kita datang ibadah, lakukanlah dengan ibadah yang benar. Kalau kita betul-betul melayani, lakukanlah pelayanan dengan betul. Dan saya percaya kita semua sudah berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Marta tidak percaya. Bukan tidak percaya, dia pikir firman yang dia dengar keluar lagi. Apa yang dia sudah terima keluar lagi. Jadi sama aja nggak ada gunanya. Kalau kita bisa melihat ini seperti kita tahu, Yesus mau memberitahukan kita kuasa yang paling besar yang kita alami adalah memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ini masalahnya, kadang-kadang kita nggak pernah merasakan. Kapan Tuhan pindahkan saya dari gelap kepada terangnya yang ajaib? Kapan Tuhan bawa kematian saya menjadi kehidupan saya? Saat kita yakin dengan pasti bahwa ketika aku mati, aku akan bersama dengan Kristus. Itukah yang masih kamu percayai? Atau itu sudah kamu ragukan? Itu mujizat yang paling besar dalam hidupmu. Harga yang paling mahal di dalam hidupmu. Harganya adalah kematian Yesus di kayu salib. Siapa yang bisa bayar? Maka sebab itu marilah kita punya iman dengan tidak pernah goyah. Kalau sampai umatnya tidak percaya, Yesus menangis. Itu yang keempat. Yang kelima, ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya ditutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yesus menangis kalau melihat kita masih terikat. Kita kayaknya jadi anak Tuhan tapi masih terikat. Terikat dengan apa? Berapa banyak anak Tuhan masih terikat? Terikat dengan apa? Wah, banyak banget kalau saya mau bilang. Apakah itu narkoba? Apakah itu dengan tekanan? Atau apakah itu dengan hutang? Apakah itu terikat dengan apa lagi ya? Dengan beban? Apakah itu terikat dengan tekanan-tekanan hidup? Apakah itu terikat? Saya nggak tahu. Begitu banyak anak Tuhan yang terikat sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bersuka cita. Orang yang terikat nggak bisa jalan, kakinya, mukanya tutup semua, nggak bisa ngelihat. Itu yang terikat. Apakah kita terikat muka kita tertutup sehingga kita nggak bisa melihat? Ataukah kita terikat kaki kita nggak bisa berjalan? Ataukah kita terikat tangan kita sehingga kita nggak bisa bikin apa-apa? Mari bangkitlah. Allah sudah membebaskan kita dari segala ikatan. Bukalah. Yesus nggak membuka, tapi yang membuka orang lain. Bukalah ikatan itu.
Dia sudah perintahkan supaya kita terbuka, terlepaskan, kita dibebaskan, kita betul-betul bisa sudah dilepaskan dari ikatan. Kita bisa terbuka mata, kita bisa melihat mana yang benar dan yang salah. Kita bisa melihat yang benar, yang betul, jalan lurus atau jalan berturun. Kita bisa melihat segala hal dengan istimewa karena Kristus sudah membebaskan kita dari segala kutuk dan ikatan. Dia menangis kalau kita hidup tapi masih terikat. Saya ulang. Dia menangis kalau dia melihat kita masih terikat. Terikat dengan kebiasaan buruk, terikat dengan dosa, terikat dengan kuasa iblis, terikat dengan banyak hal. Marilah kita menyadari dalam hidup ini, ikatan membuat kita tidak bisa berdaya. Jangan biarkan ikatan itu membuat kita tidak bisa melayani Tuhan. Jangan sampai membuat ikatan itu membuat kita tidak bisa ke gereja. Jangan sampai ikatan itu membuat kita tidak bisa berdoa. Jangan sampai ikatan-ikatan itu membuat kita tidak bisa membaca firman-Nya. Saya bersyukur ada grup-grup yang mau mencoba memantau keadilan kita, kesetiaan kita baca Alkitab. Saya mau ingatkan, sekalipun kamu baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu selesai, belum tentu kita jadi dewa. Anda mengerti maksudnya? Tapi bukan berarti, kalau gitu nggak perlu baca Alkitab. Semakin kita nggak baca Alkitab, semakin kita nggak pernah bisa apa-apa. Orang baca Alkitab aja kadang-kadang kita banyak yang nggak ngerti, apalagi nggak baca. Hanya umat Kristen, anak-anak Protestan yang punya Alkitab, yang dia bisa baca. Coba yang di agama lain, Katolik misalkan, apakah dihimbau untuk baca Alkitab? Kadang-kadang enggak. Kenapa begitu? Karena memang metodenya dari dulu begitu. Metodenya apa? Ya orang yang berdiri pada awal gereja mula-mula, rasul itu yang bicara. Perkataan rasul adalah firman Tuhan. Akibatnya rasul-rasul mati digantikan dengan pimpinan-pimpinannya. Perkataan pimpinannya itu adalah firman Tuhan. Itu diajarkan turun-temurun. Dan perkataan itu mesti dikopi persis sama dengan seluruh anggota jemaat, seluruh gereja-gereja yang ada. Di copy paste. Kalau kita enggak, Protestan beda. Kenapa? Tiap jemaat punya orang pendetanya lain-lain, bicaranya beda-beda. Makanya kalau gitu nggak heran. Gue ke gereja di sini enak. Udah nggak suka, gue pindah kemari Kenapa? Beda-beda. Tapi kalau di gereja lain, di Katolik, kemanapun kamu pergi, khotbahnya sama. Tata caranya sama, ibadahnya sama. Jadi cukup sekali aja datang. Kemana, di mana aja boleh, sama. Apa mau begitu? Dari sini kita bisa memahami, hiduplah takut Tuhan. Belajarlah firman Allah dengan setia, dengan tekun. Yesus menangis, artinya dia nggak bisa bikin apa-apa lagi. You have to do. Kamu harus kerjakan, kamu harus bertindak, kamu harus bangkit. Karena Allah sudah memberi kepada kamu kekuatan. Allah sudah memberi kepada kamu kemenangan. Allah sudah memberi kepada kamu hidup yang kekal. Ayo jangan kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Saya mau rangkum hari ini. Ada 5 hal yang membuat kita mesti paham. Yang pertama, Yesus nangis kalau kita nggak mengerti hidup kekal, takut mati. Yang kedua, Yesus menangis kalau kita nggak mengerti perkataan Yesus, firman-Nya. Berapa banyak anak Tuhan pun yang sama. Yang ketiga, Yesus menangis kalau orang-orang pimpinan setempat atau orang-orang yang sudah tahu Alkitab, orang pendeta, pengkhotbah atau apapun juga, dia tidak pernah bisa memahami mujizat Tuhan atau kuasa Tuhan.
Yang keempat, Yesus menangis kalau kita nggak punya percaya. Yang kelima, Yesus menangis kalau kita masih terikat dengan hal-hal yang lain untuk bertindak dan berbuat. Bangkitlah, hiduplah takut Tuhan. Saya percaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Apa yang kami dengar kiranya berkenan kepadamu. Ajar kami untuk tetap hidup di dalam takut Tuhan. Berikan kami hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu. Berikan kami pengertian supaya kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam mujizat hidup ini. Berikan kami pengertian supaya kami tetap percaya kami tidak pernah berubah. Ajarkan kami untuk hidup senantiasa menyenangkan Tuhan, tidak terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan. Bapa, kami menyerahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Lepaskan kami dari segala hal yang tidak baik. Melainkan tuntun kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan menjadi bagian di dalam rencana Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Berkati jemaat ini, berkati anak-anak Tuhan, berkati umat-Mu, berkati setiap pribadi lepas pribadi. Supaya mereka bisa memandang Kristus di dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah buat kita semua. Sebentar kita akan terima kasih buat Pak Jo dan sebentar akan mendengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya mewakili dari gereja menyampaikan terima kasih untuk Bapak Pendeta Jonathan Lukas untuk pelayanan firman hari ini. Tuhan kiranya terus tambahkan hikmat, berikan kesehatan buat Om Jo dan keluarga. Dan juga buat seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara semua, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman dari sekretariat. Yang pertama mungkin boleh ditampilkan. Kami dari gereja, khususnya dari Gembala, Pendeta, Majelis, dan juga tim penatalayan, ingin mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang melayani Tuhan di gereja GKPI Jatinegara ini dalam acara doa pelayan. Nah, doa pelayan Tuhan mungkin boleh ditampilkan, udah ada ya, saya nggak ngeliat di screen, sorry. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, baik dari yang melayani ibadah raya ataupun ibadah komisi, kami dari gereja ingin mengundang Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita udah tahu, dulunya kita biasa melayani, yang melayani ada doa pelayan 1 bulan 1 kali. Nah, kali ini karena COVID-nya sudah mulai berlalu, selesai, dan saya percaya bahwa kita lebih banyak kegiatan yang tatap muka sehingga kita bisa bersama-sama, kita bisa gandengan tangan gitu ya, dalam artian tanda kutip kita melayani bersama-sama Tuhan, kita semangat, kita kuat karena pelayan Tuhan juga manusia gitu ya Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Saya percaya kita semua juga punya kesusahan dan kesulitan, maka gereja mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua hari Sabtu depan 5 Agustus jam 6 sore, pembicaranya oleh Bapak Riki Hartadinata. Dan bertempat di gereja ini kita tidak akan adakan di kursi, nanti kita akan adakan lebih akrab gitu ya, kita akan di bawah nanti gitu. Dan kami berharap bahwa seluruh pelayan yang hadir kita sama-sama diurapi oleh Tuhan, kita siap melayani Tuhan dan kita saling mendoakan tentunya. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman ibadah Komisi Umas, Bapak Ibu Saudara semua. Komisi Umas akan mengadakan ibadah hari Kamis 3 Agustus 2023 jam 10 bertempat di ruangan ibadah gereja. Untuk seluruh jemaat masuk dalam usia emas diundang untuk ibadah bersama-sama. Dan pengumuman yang terakhir, Bapak Ibu Saudara semua, minggu depan kita akan masuk ke dalam Minggu Perjamuan Kudus, sehingga dari gereja menyampaikan sakramen akan diadakan di ibadah jam 10. Jemaat semuanya diundang untuk bisa mempersiapkan diri dan hadir dalam ibadah minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sebentar akan membawakan persembahan. Saya undang untuk petugas persembahan.
Saya undang untuk Bapak Stefanus untuk berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami hadir di rumah Tuhan, kami beribadah, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan waktunya kami ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan adalah satu sarana bagi kami untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang kami lakukan ini adalah anjuran Engkau Tuhan untuk supaya kami saling mengasihi dalam pekerjaan Tuhan, sehingga kami saling membagi satu dengan yang lain. Biar pekerjaan Tuhan di tempat ini makin hari makin berkembang, bertumbuh, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, pakai di akhir zaman ini, di hari-hari akhir ini Tuhan, supaya kami dapat bekerja untuk melayani Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus memberkati hidup kami, biar Engkau bukakan tingkap langit-Mu, dan Tuhan curahkan berkat itu bagi kami sekalian, sehingga apapun yang kami kerjakan, kiranya itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hanya di dalam Engkau kami melihat banyak hal, perkara-perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan yang terbaik. Tuhan memberkati. Kita akan memuji kembali sebentar, nanti juga
saya tunggu, kita akan menyanyikan lagu ini terlebih dahulu dan nanti bagi mereka yang memerlukan doa, nanti Bapak Yonatan akan doa syafaat. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab Saya undang untuk lebih berdiri. dari yang Haleluya. Saya undang untuk jemaat berdiri. Yesus Dan saat ini mungkin ada lebih saudara-saudara dari yang ingin didoakan. Sebentar Pak Yonatan akan mendoakan. Berdoa siapa? Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Sebelum kita akhiri ibadah ini, adakah di antara kita yang butuh didoakan? Saya nggak tahu apa yang menjadi problema, apa yang menjadi beban persoalanmu. Ingat, Yesus ada di sini dan Dia mau menjawab setiap keluhan kita. Cukup Anda angkat tangan dan saya mau berdoa buat mereka yang mengangkat tangannya. Amin, terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Silakan angkat tangannya dan turunkan lagi. Mata Tuhan melihat kita semua. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Engkau lihat tangan-tangan hati mereka yang diangkat. Mereka punya persoalan dalam hidupnya, problema dalam hidupnya. Kami tidak mengerti tapi Engkau mengerti. Yesus, Engkau mendatangi setiap pribadi lepas pribadi di dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan, damai, sukacita, anugerah, kemurahan Tuhan turun ke atasmu. Dia memberikan kelegaan, kelepasan karena Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadanya. Bapa, ini mereka yang datang dengan letih, lesu dan berbeban berat. Kiranya Engkau sendiri yang membebaskan mereka dari segala kelesuan, ketidakmampuan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang punya penyakit, sakit penyakit di dalam tubuhnya. Jamahan tangan Tuhan sesuai dengan firman-Mu, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Bahwa di dalam namaku ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan yang mengalir dalam hidupmu. Biarlah engkau pulang dengan tubuh yang sehat, kuat, damai dan sukacita Tuhan boleh memenuhi kita. Terima kasih Bapa, kami percaya tangan Tuhan yang ajaib yang akan terus menuntun kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa buat negara dan pemerintahan kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini. Jauhkan dari segala persoalan-persoalan yang membuat kami orang anak Tuhan menjadi susah. Tapi biarlah kasih dan damai Tuhan boleh menyertai dan membuat orang-orang yang ada di dalamnya mengenal Kristus lewat kesaksian, lewat keadaan dan gereja Tuhan yang bisa memberikan dampak bagi bangsa dan negeri ini. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara kami. Sehingga mereka boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat. Pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif, yudikatif. Semuanya bisa bekerja sama untuk dapat menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Terima kasih Bapak. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah.
damai, sejahtera, sukacita, anugerah, kasih, kemurahan Tuhan turun ke atas kita dengan limpahnya lewat Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari rumah tanggamu, lingkungan tempat kau ada, pekerjaan di mana kau bekerja, dimanapun kau ada, nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.